Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 222. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 222 berjudul The Eve Before the Decisive Battle. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah malam sebelum pertempuran yang menentukan. Anime Boruto episode 222 rilis hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Studio yang menggarap anime Boruto episode 222 adalah Studio Pierrot. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 222 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah ujian akhir dari ujian Chunin telah diumumkan. Formatnya adalah pertarungan individu. Terakhir kali tidak banyak kandidat yang tersisa untuk ujian akhir. Tapi kali ini Boruto dan banyak rekan dari kelas genin yang sama telah berhasil. Masing-masing dari mereka sangat bertekad dan mulai membuat persiapan akhir mereka. Di antara para finalis adalah tim 7 yang memiliki rekam jejak peringkat teratas, anggota tim 10, dan Izuno Wasabi yang telah berusaha keras dalam misinya meskipun tidak adanya Kakei Sumire. Selain itu, aturan pengujian telah berubah. Penggunaan senjata ilmiah ninja sendiri diizinkan. Kaminari Mondenki dan Kurogane Tsubaki, seorang samurai siswa pertukaran asing dari negeri besi, dan finalis lainnya telah mengabdikan diri sepenuhnya untuk pengembangan dan penyempurnaan senjata ilmiah ninja mereka sendiri. Jadi akan ada banyak musuh baru yang tangguh di ujian akhir. Beberapa pertempuran putih panas akan segera terungkap. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 222 yang diterbitkan di majalah Animedia. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 222 tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 222 adalah cerita original dari animenya. Episode ini bisa disebut dengan episode filler ataupun canon. Tapi menurut admin sendiri, episode ini adalah episode filler. Meskipun anime Boruto episode 222 adalah episode filler, namun episode ini tetap menarik untuk ditonton. Sebagai tambahan pembahasan, admin akan membahas manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Karena pada manga Boruto chapter tersebut ada beberapa cerita dan adegan yang sudah diadaptasi, jadi admin akan membahas cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57 yang belum diadaptasi saja. Cerita dimulai dengan Boruto yang sedang melamun di atas patung Hokage ke-7. Boruto melihat ke bawah dan di bawah ada dua anak perempuan penggemar Boruto. Boruto melambai ke arah mereka. Boruto kemudian melihat segel karma di telapak tangan kanannya, kemudian langsung menurunkan tangannya. Boruto bermaksud menyembunyikan segel ini terhadap orang-orang. Kemudian Kawaki datang di sudut lain patung Hokage ke-7. Kawaki mengatakan kepada Boruto bahwa menjadi selebriti merepotkan, bukan? Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Apa? Pergilah jika kau mau mengolok-olokku." Kawaki lalu duduk dan mengatakan, "Aku terkejut. Aku kira kau lebih murung." Boruto mengatakan, "Soal karma? Tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Ini cuma aku tak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang seharusnya aku coba lakukan soal itu." Kawaki mengatakan, "Berdasarkan dari kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% sudah menjadi Otsutsuki. Dan dirimu khususnya Data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau, Boruto, akan menghilang dan si brengsek itu akan bangkit dari tubuhmu." Boruto lalu melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk." Kawaki melirik ke arah Boruto. Kawaki lalu mengatakan, "Aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau coba lakukan. Kenapa kau tak persiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberikan karma pada orang lain?" Boruto terkejut dan bingung dengan perkataan Kawaki ini. Boruto melihat Kawaki dan mengatakan, "Wadah diriku sendiri?" Kawaki mengatakan, "Tapi ingat, ini hanya hipotesa yang kupikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau juga bisa memakainya untuk reinkarnasi." Boruto mengatakan, "Itu teori yang gila. Lagi pula kalau aku mau memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain. Benar kan? Mana mungkin aku mau." Kawaki mengatakan, "Kau tak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang akan sempurna. Namanya adalah Kot, satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen." Kemudian beralih ke gerbang gua yang terdapat dua penjaga di tengah hujan salju. Penjaga ini salah satunya berjenggot dan memakai kacamata. Dia melihat Kot yang sedang mendekat ke arahnya. Kot sedang berjalan dan merasa kedinginan. Setelah melihat Kot,
Penjaga pintu gerbang mengatakan, "Siapa kau? Apa kau tahu tempat ini tempat apa?" Code menjawab, "Ini adalah fasilitas pengikut Boro, bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian biarkan aku masuk." Penjaga gerbang mengatakan, "Maaf, tapi Tuan Boro tidak ada di sini. Jadi pulang saja sana." Code mengatakan, "Cih, bodoh. Mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin ini." Code mengatakan hal itu sambil jari-jari tangan Code membentuk cakar. Penjaga gerbang berjenggot sangat kesal dan mengatakan kepada Code, "Berhenti, ini peringatan terakhir." Code lalu mengatakan, "Ya, sebelum kalian mati." Setelah Code menuju ke fasilitas pengikut Boro dan bertemu dengan para penjaga gerbang di tengah hujan salju, adegan kemudian beralih ke Boruto dan Kawaki di atas patung Hokage ke-7. Di sini Boruto menanyakan kepada Kawaki mengenai maksud dari ritual Jigen. Kawaki menjawab pertanyaan Boruto bahwa, "Ingat apa yang kukatakan padamu soal saat aku pertama dibawa Kara. Itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat wadah Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma, dan mereka yang tidak cocok akan kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 dari kami yang tersisa saat sampai di giliranku. Aku berhasil selamat saat Jigen memberiku karma. Ternyata aku cocok. Seperti yang kukatakan, setelah itu aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi tampaknya Jigen juga memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi dia gagal. Sama seperti anak lain yang mati, tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang. Dia tak bisa menjadi wadah. Namun entah kenapa dia tidak mati. Dia selamat. Sama sepertiku, dia cocok dengan karma." Kemudian beralih ke Code yang sedang berada di depan gerbang fasilitas pengikut Boro. Code mengaktifkan karma putihnya. Lalu Code langsung melaju ke arah 2 penjaga gerbang dengan tangan Code yang sudah membentuk cakar. Kedua penjaga gerbang pun bersiap menyerang. Tangan mereka ternyata adalah senjata Seize Ninja, mirip dengan Karo. Kedua penjaga ini menembaki Code dengan senjata ilmiah ninja yang ada pada tangannya. Code kemudian menggunakan jutsu istimewanya. Jutsu Code mengeluarkan benda semacam sabuk hitam dan mengarah ke bawah penjaga gerbang. Code berhasil selamat dari serangan tembakan penjaga gerbang. Penjaga gerbang terkejut dengan Code yang tiba-tiba menghilang. Mereka juga kebingungan dengan sabuk hitam yang ada di bawahnya. Kemudian Code muncul dari sabuk hitam ini dan berada di belakang penjaga gerbang berjenggot. Penjaga gerbang satunya yang memakai penutup mulut berusaha memperingatkan penjaga gerbang berjenggot kalau musuh ada di belakangnya. Namun Code langsung menusuk penjaga gerbang berjenggot menggunakan cakarnya. Lalu penjaga gerbang yang memakai masker menembaki Code menggunakan senjata ilmiah ninja. Namun Code melindungi dirinya menggunakan tubuh penjaga gerbang berjenggot. Kemudian Code mengalungkan sabuk hitam ke penjaga gerbang yang memakai masker. Penjaga gerbang ini terkejut dengan sabuk hitam yang tiba-tiba melilit tubuhnya. Sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker kemudian memunculkan cakar. Cakar ini adalah cakar dari tangan Code. Code memasukkan jari tangan cakarnya ke dalam sabuk hitam di bawahnya. Kemudian cakar Code muncul di sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang bermasker kesakitan karena ini seperti ditusuk secara langsung oleh cakar Code. Sabuk hitam Code terhubung dalam satu dimensi. Code lalu mengatakan, "Kalian sudah bekerja dengan keras. Sekarang istirahatlah." Penjaga gerbang bermasker mengatakan, "Tidak, jangan." Code kemudian memasukkan tangan cakarnya lebih dalam. Penjaga gerbang bermasker merasa sangat kesakitan dan memuntahkan darah karena tusukan Code yang semakin dalam. Dia lalu tergeletak. Code mengatakan, "Sedikit olahraga membuat badanku jadi hangat." Code lalu berjalan ke arah pintu gerbang dan mengatakan, "Tapi masih sangat dingin. Ayo kita masuk." Code mengatakan kita, namun para penjaga sepertinya sudah mati karena tusukan yang fatal. Kemudian beralih ke patung Hokage ke-7 tempat Boruto dan Kawaki berada. Boruto sedang melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Aku tak pernah mengira menanamkan ini pada orang lain. Tapi sekarang setelah kau katakan, aku merasa itu mungkin bisa." Kawaki mengatakan, "Jika kita harusnya akan menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jutsu khusus mereka, seperti Jikukan Ninjutsu." Boruto kemudian menanyakan kepada Kawaki bahwa, "Tapi si Code ini, dia sudah punya karma bukan? Apa kita masih bisa memberinya karma yang berbeda?" Kawaki menjawab, "Aku tak tahu, tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma."
Itulah yang penting. Jika karma itu sangat mudah diberikan, Jigen tak akan kesulitan. Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang sudah pernah selamat itu. Ditambah lagi dia bukan wadah siapapun. Boruto mengatakan, memang. Tapi kau tahu, aku merasa sangat ragu soal memaksakan hal ini pada orang lain. Kawaki mengatakan, kau pasti bercanda. Kau tak punya pilihan lain, kecuali kau memang ingin mati. Biar ku beritahu, Code itu kuat. Sejauh yang ku tahu, lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi. Boruto kemudian berdiri dan mengatakan, ayah tak punya lagi kekuatan Kurama. Jadi dia tak sekuat dulu. Lagi pula kita tak bisa terus bergantung padanya selamanya. Kita harus berkembang. Aku tak tahu seberapa kuat Code itu. Tapi apa kau tahu, Kawaki? Apa yang kami para shinobi lakukan di saat seperti ini? Kawaki melirik ke arah Boruto dan menanyakan kepada Boruto bahwa, kau ini bicara apa? Boruto lanjut mengatakan, kami berlatih. Ayo kita pergi. Beralih ke ruangan fasilitas pengikut Boro. Di sini terdapat kakek tua berjenggot yang sedang duduk. Dia terkejut dengan Code yang tiba-tiba datang dan menyapanya. Kakek berjenggot ini bernama Bug. Bug mengatakan, astaga Code, apa yang kau lakukan di sini? Ada tugas dari Jigen? Code mengatakan, Jigen sudah mati. Dan sepertinya Boro juga. Bug mengatakan, hei, sepertinya ada masalah. Apa yang terjadi? Code menjawab, banyak. Keadaan tiba-tiba jadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Eida? Bug gugup berkeringat dan menanyakan kepada Code, kau ini bicara apa? Code menjawab, aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang telah diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan. Walau aku tak tahu motifnya. Mungkin untuk senjata rahasia. Pokoknya bawa aku padanya. Bug mengatakan, aku sama sekali tak berniat untuk menentangmu. Sungguh. Tapi apa kau yakin Boro sudah mati? Jika kau berbohong, aku akan... Melihat wajah Code yang diam dan serius, Bug percaya jika Boro sudah mati. Bug lalu mengatakan, baiklah, tapi sebagai gantinya, kau akan membayarku, bukan? Kemudian Code dibawa ke ruangan di mana Eida berada. Di ruangan ini terdapat kapsul besar. Bug mengatakan kepada Code, ini. Tapi apa yang sebenarnya kau rencanakan, Code? Code hanya terdiam dan mendekati kapsul besar. Kapsul itu menyimpan Eida. Eida tertidur di dalamnya. Setelah melihat Eida, Code mengatakan, halo Eida, kau yang tahu semuanya di dunia ini. Kemudian cerita berlanjut. Di sini Code sangat kesal dengan Boro yang melanggar perintah Jigen dengan menyimpan Eida. Code juga tidak mengetahui apa rencana Boro. Bug menanyakan kepada Code mengapa Code tidak melaporkannya kepada Jigen soal Boro. Code menjawab bahwa dirinya tidak yakin dan tidak tega untuk membunuh teman baik. Code tidak membayangkan kalau tindakan Boro akan jadi sangat berguna. Code berniat membangunkan Eida. Namun Bug agak keberatan untuk melepaskan Eida, karena Eida tidak bisa dipaksa patuh hanya dengan kekuatan saja. Selain itu, Eida ada di tingkatan yang berbeda. Kemudian secara tak terduga, Code merubah tangannya menjadi cakar dan menghancurkan kapsul yang menyimpan Eida. Di sini, Eida akhirnya keluar dari kapsulnya. Code menyapa Eida, memperkenalkan dirinya dan meminta maaf karena sudah mendadak membangunkan Eida. Eida sendiri hanya diam dan berjalan meninggalkan Code. Namun secara tiba-tiba Code menusuk Eida dengan cakar melalui sabuk di tangannya yang terhubung dengan sabuk yang melilit Eida. Tujuan Code adalah untuk berbicara dengan Eida. Jika Eida tidak menghiraukannya, maka Code akan membunuhnya sesuai perintah Jigen. Code lalu terkejut karena tangannya tidak bisa menusuk Eida lebih dalam. Tangannya tidak bisa bergerak sesuai kemauan Code. Itu salah satu kekuatan Eida. Eida mengatakan kepada Code bahwa dirinya bukan tidak menghiraukan Code. Karena Eida tertidur lama, dia khawatir nafasnya bau tak sedap. Eida kemudian menyuruh Bug untuk mengantar Code ke bar dan dirinya akan menyusul. Code dan Bug pun pergi ke bar dan menunggu Eida. Code menanyakan kepada Bug apakah Eida tertarik dengan Code. Bug lalu mengatakan kepada Code bahwa Eida sudah mencuri hati Code. Itu adalah kekuatan Eida. Itulah alasan mengapa Code tidak bisa menyerang Eida. Code sudah tamat. Code heran dengan Eida. Penglihatan segala itu saja sudah curang, tapi Eida masih punya kekuatan lainnya. Kemudian Eida tiba ke bar.
Eida menjelaskan bahwa ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan Eida bisa mengaksesnya kapanpun. Sebagian besar, Eida sangat bosan, namun kadang Eida melihat sesuatu yang menarik, seperti kematian Otsutsuki. Eida mengetahui kematian Isshiki, dan saat Code berbicara dengan jiwa Isshiki, Code terkejut dengan penglihatan Eida. Code menanyakan kepada Eida bagaimana cara kerja penglihatannya. Eida menjelaskan kalau kesadarannya rasanya berpindah ke tempat itu. Eida juga bisa melihat ke masa lalu, namun Eida tak bisa melihat kejadian sebelum dirinya lahir. Code kemudian menanyakan kepada Eida apakah dia bisa melihat masa depan. Eida menjawab tidak. Ini bukan kekuatan ramalan. Eida hanya bisa melihat kejadian secara langsung atau memilih peristiwa dari masa lalu. Eida lalu menebak kalau Code ingin tahu mengenai bagaimana cara melepas pembatas kekuatan dalam tubuh Code. Code mengatakan yap, agar bisa membunuh Hokage dan Uchiha. Saat ini Code mungkin bisa melakukannya, namun dia tak ingin menyulitkan dirinya. Eida menjelaskan kepada Code bahwa hanya Amado yang bisa melepaskan pembatasnya, memakai pengenalan iris dan kode perintah suara. Kedua autentikasi biometrik itu dibutuhkan, dan Eida tak tahu apa kata kodenya. Code mengatakan kalau autentikasi biometrik itu bukanlah masalah. Code hanya harus melakukan jurus perubahan dan berubah menjadi Amado. Eida mengatakan kalau itu tak mudah. Amado mengubah matanya dengan alat Sense Ninja. Jutsu perubahan tidak bisa meniru teknologi yang kompleks. Jadi, Code harus membuat Amado bekerja sama atau membawa matanya. Itu sebabnya Amado berlindung di desa shinobi. Tapi Eida akan membunuh Amado jika bertemu dengannya. Itu karena Amado mengubah ulang tubuh Eida dan Amado telah merebut cinta normal dari Eida. Itu yang menyebabkan Eida membenci Amado. Semua orang akan terpikat pada Eida, baik pria maupun wanita. Karena kekuatan Eida yang memaksa mencuri hati mereka, Eida menjadi tidak mengetahui hati mereka yang sebenarnya. Itu yang menurut Eida membosankan dan merepotkan. Eida membenci Amado karena dia membuatnya seperti itu. Bug kemudian berniat pergi, namun Code menahannya dengan sabuk hitam. Bug juga terpikat dengan Eida, namun karena dia pemalu, dia tak bisa memperlihatkannya. Code menjadi paham mengapa Boro melanggar perintah Jigen dan tidak memusnahkan Eida. Itu karena Boro terpikat pada Eida. Code mempertanyakan kepada Eida mengapa Jigen tidak terpikat padanya. Eida menjelaskan kalau Jigen adalah pengecualian. Ada dua macam hati yang tak bisa dicuri oleh kekuatan Eida, yaitu saudara sedarah dan Otsutsuki. Eida lalu mempertanyakan kepada Code mengenai Kawaki. Eida juga menceritakan kepada Code kejadian saat Isshiki dibunuh Kawaki. Code mengatakan kepada Eida bahwa kekuatanmu tidak berpengaruh kepada Kawaki. Mungkin kau bisa memiliki hubungan normal dengan Kawaki, dan itu juga berlaku pada Boruto. Itu karena Boruto dan Kawaki mengalami Otsutsukifikasi. Eida mempertanyakan tujuan Code, yaitu mengenai menumbuhkan pohon suci dengan memberi makan Boruto maupun Kawaki kepada Jubi. Code menanyakan kepada Eida bahwa apa tidak masalah jika kau harus kehilangan satu pangeranmu. Eida sendiri menjawab tak masalah. Kemudian Eida mengatakan kepada Code bahwa para Kage sedang berunding. Mereka mencarimu untuk bisa menghentikan rencanamu. Tapi aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Kau tak akan pernah tertangkap. Code mengatakan kepada Eida, bagus, kau memang yang terbaik. Aku benar telah percaya padamu. Baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita bersulang? Sekali lagi kuucapkan senang bertemu denganmu, Eida. Eida menjawab, begitu juga aku, Code. Aku mengandalkanmu. Code dan Eida sama-sama memegang gelas dan akan bersulang. Itulah informasi dan spoiler anime Boruto episode 222, cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57 yang belum diadaptasi. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di next video. Dadah.